Kalau kalian melakukan hal itu, datang situ marah-marah, kalian bayangin kalau misalnya semua pegawai di situ dipecat dan mereka harus kehilangan pekerjaannya gara-gara kelakuan kalian. Gara-gara kelakuan kalian yang ingin membela tapi malah menyusahkan orang-orang kita sendiri. Hola netizen yang tercinta, viral di media sosial aksi sekelompok pembela Palestina menggeruduk gerai Starbucks untuk mengajak pelanggan memboikot perusahaan tersebut. Aksi ini dipicu oleh dukungan Starbucks terhadap kebijakan yang dianggap mendukung penindasan Israel terhadap rakyat Palestina. Para perempuan tersebut menyerukan boikot langsung di dalam gerai, bahkan berorasi di hadapan para pelanggan yang berada di gerai. Pernyataan ini mengacu pada korban tewas dalam konflik berkepanjangan di Gaza yang dianggap mereka sebagian disebabkan oleh dukungan finansial terhadap Israel. Aksi ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian mendukung tindakan tersebut, sementara yang lain mengkritik cara penyampaiannya. Salah satu akun menyebut aksi tersebut sebagai aksi langsung atau direct action yang bertujuan untuk mengganggu operasional dan kesadaran publik. Menurutnya, esensi dari aksi langsung adalah sifatnya yang destruktif, yang bertujuan untuk menarik perhatian dan menimbulkan diskusi di masyarakat. Di sisi lain, beberapa netizen yang budiman menyayangkan cara penyampaian protes tersebut. Ada yang berpendapat bahwa boikot bisa dilakukan tanpa harus mengganggu orang lain. Beberapa komentar lainnya juga menyarankan agar aksi protes lebih diarahkan pada upaya untuk mengadvokasi perubahan kebijakan melalui saluran resmi, seperti mengajukan petisi kepada pemerintah untuk menutup gerai yang dianggap bermasalah. Namun, ada juga yang memberikan dukungan penuh terhadap aksi tersebut. Mereka menganggap bahwa tindakan langsung seperti ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan menunjukkan solidaritas terhadap penderitaan rakyat Palestina. Starbucks, you can fight. You make dream for genocide. Kok gak ngaruh sih masih makan Starbucks? Kalian tahu gak sih udah 36.000 orang mati karena makanan Anda, karena kopi Anda yang kamu konsumsi itu sudah membunuh orang. Apa yang kalian konsumsi, apa yang kalian minum sudah membunuh 36.000 lebih orang Palestina. Kok gak malu sih? Kok gak ada malunya sih? Kalian itu membunuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dan makasih loh udah mau menjadi salah satu volunteer untuk menyuarakan humanity. Tapi cara mbaknya juga tidak humanity, karena mbak menyerang orang-orang yang tidak bersalah di Starbucks. Starbucks hanya brand gitu loh. Orang mau ngopi, mau makan di sana itu hak mereka gitu loh. Bukan berarti mereka bagian dari melakukan kepada orang-orang Palestina gitu ya. Mbak langsung suarakan aja ke Israelnya gitu. Kalau mbak nggak mau mengkonsumsi Starbucks lagi atau brand-brand atau brand lain yang menurut mbak mendukung Israel, ya udah nggak usah dikonsumsi gitu. Tapi kan ada juga masyarakat Indonesia yang butuh pekerjaan, butuh nafkah, butuh uang dari kerja di Starbucks gitu. Dan mbak juga kulihat sepatunya pakai Adidas kalau nggak salah. Coba deh dilihat baik-baik gitu. Jadi kayaknya untuk melakukan sesuatu itu kita juga harus wise, harus respect sama orang-orang yang tidak salah gitu. Jadi be smart, be wise to do something. Yang lagi viral tentang beberapa orang yang teriak-teriak di dalam Starbucks dengan kencengnya, dengan lantangnya, dengan kerasnya gitu ya. Mungkin niat mereka itu baik, ingin membuktikan rasa empati dan peduli mereka terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tetapi menurut saya caranya kurang bijak. Dengan cara lo teriak-teriak, doa-doa, bengap-bengok di situ tuh kayak seakan-akan tidak ada sopan santunnya. Bahkan sampai merusak atribut-atribut yang ada, saya rasa tuh udah kayak preman jatuhnya. Kalau kita peduli, kita punya rasa empati terhadap mereka, cukup dengan kita mendoakan mereka, menggalang dana semampu kita, sekuat kita, sebisa kita, dan dengan cara kita memboikot produk-produk tersebut
tersebut, tidak membeli apalagi menikmatinya. Tetapi kalaupun masih ada yang ngopi di situ, makan ayam di situ, berarti apa? Tingkat kesadaran mereka belum ada. Kita nggak bisa memaksakan kehendak seperti itu dengan cara teriak-teriak doa-doa begitu. Karena untuk membuat orang itu sadar itu sangatlah sulit, tidak segampang itu. Apalagi dengan cara lo teriak-teriak sama doa-doa begitu. Orang jadi kesel liatinnya. Yang sopan, yang santun, rangkul. Bagaimana caranya supaya lo bikin acara atau dengan cara apa lo rangkul mereka supaya mereka mau bergabung, rasa peduli mereka ada begitu. Ini mah teriak-teriak doa-doa berasa paling hebat, berasa paling yang ada orang liatinnya kesel. Kita itu harus memikirkan segalanya. Yang di situ ada yang kerja nyari duit buat keluarga, buat orang tua, buat saudara-saudara, semuanya harus pikirin semua, nggak asal doa-doa aja. Kalau kita nggak bisa ke sono langsung bantuin mereka, yang penting kan ada doa, ada bantuan finansial kita kumpulin bersama. Dengan cara kita tidak membeli produk-produk yang mereka jual, itu udah luar biasa loh. Tapi tidak bisa memaksakan semua orang untuk mengikuti apa yang kita mau. Sabar, jangan kayak preman begitu tingkah polanya. Yalah, perempuan itu amat. Kalau emang kalian mau boykot Starbucks, kalau kalian emang mau boykot produk Israel, nggak usah datang ke Starbucks teriak-teriak marahin staff yang ada di situ dan marahin semua pengunjung yang ada di situ untuk berhenti mengkonsumsi Starbucks. Kalau kalian videoin itu dan kalian kira itu adalah hal yang keren, seluruh dunia harus applause. That's not cool at all. Mungkin mereka ngelakuin ini karena ngelihat di luar negeri juga seperti ini, tapi itu di luar negeri di mana mencari pekerjaan itu sangat mudah. Sedangkan di Indonesia mencari pekerjaan itu sangat susah. Kalau kalian melakukan hal itu, datang situ marah-marah, kalian bayangin kalau misalnya semua pegawai di situ dipecat dan mereka harus kehilangan pekerjaannya gara-gara kelakuan kalian. Gara-gara kelakuan kalian yang ingin membela tapi malah menyusahkan orang-orang kita sendiri. Berapa banyak tulang punggung keluarga yang kerja di Starbucks yang susah-susah untuk tes dan kerja di Starbucks, dan itu semua nggak mudah. Jangan gara-gara hanya 1-2 orang yang mengira aksi mereka bisa mengubah dunia, tapi malah menyusahkan orang lain dan bisa aja menjadi penutup pintu rezeki bagi orang lain. Jadi kalau memang mau boykot produk Israel, it's fine, gak ada yang larang sama sekali, tapi gak usah melakukan hal seperti itu karena di Indonesia dan di luar negeri itu berbeda. Kalau di luar negeri, orang umur 50 tahun cari pekerjaan masih gampang. Di sini, anak usia produktif itu aja susah banget untuk mencari pekerjaan yang baru. Jadi jangan sampai gara-gara ulah kalian orang jadi kehilangan pekerjaannya. Kalau ada yang bilang lagi kan bisa cari pekerjaan lain. Cari pekerjaan itu nggak mudah. Dan kalau emang kalian mau orang pindah dari perusahaan yang pro Israel itu, kalian bukakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk mereka. Karena nggak semua dari mereka juga mau bekerja di situ. Tapi mereka bekerja karena memang itu adalah tuntutan untuk hidup. Pertama, gue tahu sekarang semuanya itu lagi free Palestine, lagi apa segala macam, lagi boykot-boykotan dan segala macam. Boleh kalau boykot-boykotan, boleh kalau menyuarakan boykot, tapi menurut gue pakai caranya tuh yang bener gitu, nggak pakai cara-cara teriak-teriak kayak gitu tuh nggak kelihatan elegan dan berkelas, malah kelihatan kayak orang kamsa upai, tau gak sih? Gedeknya lagi ya, itu mbak-mbak yang paling vokal teriak-teriak, yang paling vokal ngomong, itu sepatunya Adidas, cok. Terserah lah mau asli atau palsu, yang penting itu Adidas, dan Adidas itu seharusnya bukannya diboykot, kenapa dipakai? Dan yang kerja di Starbucks ataupun di KFC ataupun dimanapun itu brand-brand yang diboykot itu adalah warga negara Indonesia yang juga kerja cari uang. Kita nggak pernah tahu, mungkin mereka itu sebenarnya pro-nya ke Palestina, tapi karena mereka cuma kerja cari uang, ya udah mau nggak mau. Emang lu pada nyuruh boykot, ya nyuruh resign segala macam, mau ngasih dia duit, mau gantiin kerjaan dia, hah? Lu pada nyuarain boykot free Palestine, iya nanti Palestinanya free, rakyat Indonesianya kere-kere. Dan menurut gua itu kenapa mbak-mbak itu nggak langsung aja ke Palestina gitu biar jadi garda terdepan di sono gitu. Ganggu mbak kalau teriak-teriak di tempat umum kayak gitu, kamse banget kamse. Terus lu yang teriak-teriak kayak gitu, kita juga nggak tahu lu pada donasi apa enggak. Ya, setidaknya lu bantu doa aja cukup gitu loh, daripada lu teriak-teriak begitu gitu. Itu di situ juga yang kerja itu warga negara Indonesia, bukan orang
bukan orang Israel yang kerja di situ. Ibarat kata pun kalau lu cuman bisa bantu doa itu juga nggak apa-apa, itu juga ngebantu. Terus pertanyaan gua, emang mbak-mbak yang di situ yakin kalau udah nggak pakai produk yang pro Israel gitu, ha? Jangan-jangan di rumahnya ada Dove, ada Lifebuoy, ada Lux, ada Rexona, ada Pantene dan ada yang lainnya. Pertama-tama lu cek aja itu HP-nya yang rekam, HP-nya apa? iPhone bukan? Dan lu pada tahu nggak kalau Starbucks itu juga biji-bijian kopinya itu ngambil dari petani lokal kita? Tahu juga nggak kalau Starbucks itu menyumbang ke Palestina itu dengan nominal yang besar ya? Starbucks itu menyumbang donasi ke Palestina dengan nominal yang besar. Donasi tuh mereka ke Gaza ya, lu baca deh di Google. Sekali lagi gue ingetin ya, boykot itu hak masing-masing individual, bukan FOMO, bukan paksaan. Viral ya video yang teriak-teriak di Starbucks. Congrats kak. Sampai sekarang juga nggak di take down tuh videonya, padahal banyak yang kontra. Yang jadi concern aku di situ adalah anak-anak yang lagi makan sama papahnya terus ikut diteriakin. Posisinya kalau itu adalah aku sama anak aku, terus ada kakak dan teman-teman datang, mungkin kita bisa ribut. Kenapa? Karena aku nggak suka anak aku diteriak-teriakin seperti itu. Dia nggak ngerti apapun. Kedua, kakak mengganggu waktu keluarga ataupun orang-orang di situ yang mungkin aja lagi bekerja, lagi meeting. Yang ketiga, kakak mengganggu saudara-saudara kita sendiri, warga Indonesia yang sedang bekerja di situ. Yang keempat, kakak merusak atribut dari toko yang bukan hak kakak. Kalaupun mau ngebantu saudara di Palestina, kalian bisa langsung donasi tanpa koar-koar, karena udah banyak jalur yang buka donasi. Boykot. Sudah yakin banget nih outfit kalian, handphone kalian itu produk yang bukan dari mereka.